yang tidak bisa dibandingkan dengan siapa saja, bahkan dengan nabi-nabi yang lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan hadis selanjutnya. Hadis selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahhishan wala dakhaban fil aswaq wala yajzi bis sayyi'ati as-sayyi'ah walakin ya'fu wa yasfah. Sayyidatina Aisyah rahimahullah taala, dia mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tidak pernah berkata kotor. Rasul adalah orang yang tidak pernah berkata kotor, apalagi melakukan hal-hal yang kotor. Itu jelas bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam seumur hidupnya, bahkan sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi, beliau terkenal dengan orang yang tutur katanya itu baik. Segala hal yang keluar dari mulutnya Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah ada hal-hal buruk, apalagi menyakitkan orang lain. Karena memang orang bisa berkata buruk, orang bisa berkata kasar, tentu itu berasal dari sumber hati yang tidak sedang baik-baik. Dan hatinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentu hati yang bersih, hati yang baik, sehingga dari hati yang baik tidak mungkin akan keluar dari mulutnya perkataan-perkataan yang tidak baik. Sehingga di sini menurut Siti Aisyah, selama beliau hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang buruk, kata-kata yang kasar, apalagi sampai mengeluarkan kata-kata yang bisa menyakitkan orang yang mendengar. Kemudian di sini dilanjutkan wala dakhaban fil aswaq, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tidak suka, tidak pernah buat kegaduhan di pasar. Rasulullah adalah orang yang tidak pernah teriak-teriak di pasar. Jadi Rasulullah seumur hidupnya juga pergi ke pasar. Namun Rasul kalau ke pasar, Rasul itu tidak pernah mengangkat suaranya. Di saat orang-orang lain yang ada di pasar mengangkat suaranya, berisik, tapi Rasulullah SAW menahan suaranya, tidak pernah mengangkat, bahkan apalagi membuat kegaduhan di pasar. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, kalau kalian ke pasar, hendaknya segera pergi dari pasar. Jangan lama-lama di pasar. Jadi kalau orang belanja di pasar, sebisa mungkin kalau sudah dibeli semua hajat kebutuhannya, kalau tidak ada kebutuhan lain, lebih baik langsung pulang. Kemudian Siti Aisyah mengatakan wala yajzi bis sayyi'ati sayyi'ah, dan Rasul itu adalah orang yang tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Ini hal yang luar biasa dari Rasulullah. Salah satu akhlak yang harus kita tiru adalah bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang tidak pernah sekalipun membalas keburukan dengan keburukan. Akan tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika orang berbuat buruk kepadanya, maka Rasul ya'fu wa yasfah, maka Rasul akan memaafkan dan akan berlapang dada, tidak akan mengungkit-ungkit kesalahan orang lain. Jadi di sini Siti Aisyah mengatakan bahwasanya Rasul adalah orang yang kalau ada orang buat jahat kepada Nabi Muhammad, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan melakukan kejahatan kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Itu jelas bagaimana kita melihat, mendengar banyak cerita yang menceritakan kepada kita betapa luar biasanya sosok Nabi Muhammad. Bagaimana kita bisa melihat ketika Rasul dianiaya, ketika Rasul disakiti. Belum lagi ketika Rasul setiap mau ke masjid, ketika setiap hari mau pergi ke Ka'bah, ada seorang wanita Yahudi yang disuruh oleh Abu Jahal untuk selalu meludah ke muka Nabi Muhammad SAW. Yang mana kalau misalkan setiap subuh dikatakan, setiap pagi kalau Rasul pergi ke Ka'bah, wanita itu sudah siap berdiri di depan rumahnya untuk meludahi mukanya Rasul SAW. Jadi wanita itu kalau manggil Rasul itu akan selalu menghadapkan mukanya kepada orang yang memanggilnya. Itu kemarin kita bahas, salah satu adabnya Rasulullah, salah satu akhlaknya Rasul, siapapun yang manggil Rasul, maka Rasul akan menghadapkan mukanya kepada orang yang manggil.
Maka ketika setiap hari wanita itu manggil, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menghadapkan wajahnya ke wanita tersebut, dan wanita tersebut akan selalu meludahi mukanya yang mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dilakukan setiap hari sehingga tiba pada waktunya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang lewat di hari yang di waktu yang sama, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat lagi wanita yang biasa meludahi muka beliau. Ternyata ketika beliau mencari-cari wanita tersebut sedang terbaring karena sakit. Maka wanita Yahudi yang sakit ini tidak menyangka ketika ada orang yang datang ke rumahnya untuk menjenguknya. Karena memang yang ternyata menjenguk wanita tersebut adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata wanita itu, sungguh seumur-umur aku sakit, aku tidak pernah ada yang mengunjungi kecuali engkau. Maka mulai hari ini aku bersaksi untuk mengikuti ajaran wahai Rasulullah SAW. Jadi salah satu hal yang membuat orang-orang beriman kepada Rasulullah mau mengikuti Rasulullah adalah salah satunya karena Rasulullah SAW selalu melakukan kebaikan, selalu membalas kebaikan atas semua keburukan-keburukan yang ditimpakan kepada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW selama tidak menyakiti agama, selama yang disakiti itu diri beliau, beliau tidak pernah membalas kejahatan orang lain dengan kejahatan yang serupa. Beliau bahkan membalas kejahatan dengan keburukan. Itu sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tastawil hasanat wala sayyi'ah, tidaklah sama kebaikan dengan keburukan, idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan itu dengan cara yang baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau kau tolak keburukan orang kepadamu dengan kebaikan-kebaikan, maka Allah yang maha membolak-balikkan hati akan menjadikan orang yang tadinya memusuhimu akan menjadi orang yang akan menyayangimu, orang yang akan menjadi teman sejatimu. Jadi itu sudah janji Allah, sudah hukum Allah yang akan berlaku. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita, maka orang yang buat jahat kepada kita akan malu, kemudian akan balik menjadi orang yang menyayangi kita. Yang tadinya musuh menjadi teman. Itu sudah merupakan janjinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk sebisa mungkin menjadi orang yang mau memaafkan dan juga mau berlapang dada. Afun wa sofhah. Afun itu memaafkan, sofhah itu berlapang dada, tidak mengungkit-ungkit. Banyak dari kita yang sudah memaafkan tapi belum melupakan. Banyak dari kita yang sudah bisa memaafkan namun belum bisa melupakan kejahatan orang lain. Maka sempurnanya itu seperti yang dilakukan Rasul adalah kalau bisa kita memaafkan, dan kalau bisa lagi kita juga melupakan kejahatan orang lain. Inilah yang akan dilakukan oleh orang-orang yang mendapatkan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memaafkan orang lain itu bukan perkara yang ringan untuk kita lakukan. Sehingga perkara memaafkan karena tidak ringan untuk dilakukan, sehingga balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bisa memaafkan orang lain itu juga merupakan balasan yang luar biasa. Salah satu balasan yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang terbiasa untuk memaafkan orang lain dan mau berlapang dada, melupakan keburukan orang lain, Allah sebutkan dalam surat Al-Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, seperti yang tadi dibacakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati u'iddat lil muttaqin. Sesungguhnya Allah sudah menyiapkan surga yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi bagi orang-orang yang bertakwa. U'iddat lil muttaqin. Jadi Allah sudah siapkan, sudah pasti Allah akan berikan tiket untuk masuk ke dalam surga yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi kepada orang-orang yang bertakwa. Tapi orang-orang bertakwa seperti apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang berinfak, menyedekahkan hartanya baik dalam keadaan susah ataupun senang. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ada dua hal yang Allah sebutkan, salah satu tanda
orang-orang yang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang bisa menahan emosinya dan mampu untuk memaafkan orang lain. Allahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat suka kalau ada orang yang dijahati, yang diperlakukan buruk namun membalasnya dengan kebaikan. Jadi afin, Allah sebutkan pertama jadi orang yang memaafkan, kemudian Allah sebutkan berikutnya dengan Allahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat suka orang yang berbuat baik, yang mana dia melakukan kebaikan kepada orang yang berbuat buruk kepadanya. Jadi itu sudah merupakan janjinya Allah, dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala selama dia bisa menjadi orang yang mampu untuk memaafkan orang lain, mampu untuk berlapang dada, mampu untuk bisa membalas keburukan dengan kebaikan. Karena memang kalau kita bisa memaafkan orang lain, itu akan menjadi hal yang sangat menguntungkan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, memaafkan orang lain tidak ada ruginya. Memaafkan orang lain justru akan memberikan kita banyak keuntungan. Seperti yang tadi kita sebutkan, memaafkan orang lain akan mendapatkan janji Allah yaitu berupa surga, dan juga memaafkan orang lain akan membuat malaikat itu capek untuk mencatat kebaikan-kebaikan kita dari memaafkan orang lain. Sebagaimana ada sebuah riwayat mengatakan, suatu hari Rasulullah SAW lagi duduk bersama sahabatnya, kemudian Rasul katakan, wahai sahabatku, ketahuilah nanti ada seorang pemuda yang dia belum meninggal saja, dia sudah dipastikan akan masuk surga. Yang mana malaikat setiap malam capek untuk mencatat amal kebaikannya. Kemudian para sahabat nunggu siapakah sahabat yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Datanglah pemuda yang biasa saja, laki-laki yang biasa saja yang habis wudhu. Yang mana para sahabat mengenal laki-laki ini bukan sahabat yang terkenal, bukan sahabat yang terkenal dengan ibadahnya, hanya sahabat laki-laki biasa saja. Maka dari itu ada sahabat namanya Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Amr, ada yang menyebutkan dia penasaran dengan amalan apa yang dilakukan pemuda ini, laki-laki ini, sampai-sampai Rasul mengatakan dia akan menjadi penduduk surga, sampai-sampai Rasul SAW mengatakan kalau malaikat capek mencatat amal kebaikannya. Maka kemudian Abdullah mengikuti laki-laki tersebut, menginap di rumah laki-laki tersebut. Dilihatnya di setiap malam, ternyata laki-laki itu, pemuda yang dimaksud oleh Rasul itu, tidak memiliki amalan yang istimewa dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Biasa saja amalannya, habis sholat langsung tidur, habis tidur bangun sholat subuh, nggak ada yang istimewa. Maka karena sudah sangat penasaran Abdullah bin Amr, dia akhirnya bertanya kepada pemuda tersebut, wahai pemuda, jujurlah kepadaku, apakah amalan yang kau lakukan sampai-sampai Rasul mengatakan engkau adalah calon penduduk surga? Kemudian laki-laki itu mengatakan, aku sungguh tidak punya amalan khusus, namun kalau kau bersikeras untuk mengetahui apa amalan yang aku lakukan, maka aku akan katakan kepadamu kalau aku melakukan hal setiap malam, yaitu aku setiap malam sebelum aku tidur, aku selalu mengucapkan, ya Allah kalau ada hari ini yang jahat kepadaku, ya Allah kalau ada yang hari ini memfitnahi aku, mencaci aku, menggibahi aku, maka saksikanlah ya Allah, sebelum aku tidur ini, sebelum berakhirnya hari ini, aku sudah memaafkan mereka. Maka jangan hisab mereka, jangan azab mereka dengan keburukan yang dia lakukan kepadaku. Jadi kata-kata itu dia selalu ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memaafkan siapa saja yang berbuat buruk kepadanya. Jadi dengan amalan yang dia lakukan itu di setiap malam, Rasulullah SAW mengatakan dia adalah penduduk surga. Jadi luar biasa pahala yang akan diberikan kepada orang yang bisa mampu memaafkan kesalahan orang lain, apalagi kalau dia bisa membalas keburukan itu dengan kebaikan. Kita lanjut hadis selanjutnya dari Siti Aisyah juga. Dia mengatakan, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi syai'an qat illa an yujahida fi sabilillah wa la daraba khadiman wa lam ra'atan. Rasul sallallahu alaihi wasallam seumur hidupnya, selama aku hidup bersamanya, aku tidak pernah melihat Rasul memukul siapa saja,
memukul siapa saja, tidak pernah aku lihat beliau menggunakan tangannya untuk memukul. Yang mana beliau hanya menggunakan tangannya untuk memukul hanya ketika beliau berperang. Bahkan beliau tidak pernah memukul pelayannya, apalagi sampai memukul perempuan. Jadi sini jelas Siti Aisyah mengatakan Rasul itu tidak pernah main tangan. Beliau adalah suami yang tidak pernah menggunakan tangannya untuk menghukum istrinya, untuk menegur istrinya. Beliau tidak pernah menggunakan tangannya. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menarik dari Rasul, cara beliau kalau marah sama istrinya, beliau luar biasa cara beliau meluapkan emosinya kepada istrinya. Jadi suatu hari Siti Aisyah pernah buat Rasul marah. Kemudian Rasul yang saat itu sedang marah, untuk meredamkan amarah beliau, apa yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menarik Siti Aisyah, kemudian memejamkan matanya lalu memeluk Siti Aisyah. Dipeluknya Siti Aisyah, kemudian dilepaskan. Sekarang marahku hilang. Sekarang wahai Aisyah, ketahuilah setelah aku memelukmu, marahku hilang. Jadi itu salah satu hal yang menarik, bagaimana Rasul meredamkan amarahnya kepada istrinya. Jadi kalau hal ini dilakukan kepada istri kita atau kepada suami kita, maka tidak ada yang namanya kekerasan di dalam rumah tangga. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seumur hidupnya beliau hanya menggunakan tangannya hanya ketika berperang. Bahkan dikatakan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau perang itu hampir tidak pernah menyakiti. Hampir tidak pernah menyakiti. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya kalau perang beliau hanya menjadi orang yang menjadi komando perang. Jadi menyemangati para sahabat, ya, agar sahabat itu semangat untuk berperang. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan saat berperang beliau jarang melakukan hal yang dapat melukai musuh. Bahkan ada juga ulama yang mengatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selama berperang hanya pernah melukai satu orang sampai orang tersebut meninggal. Jadi tidak mati di tempat. Rasul itu ketika itu menombak laki-laki itu, tidak langsung mati di tempat, tapi perjalanan pulang laki-laki yang ditombak itu meninggal. Hanya itu saja yang ada di dalam riwayat hadis, bahwasanya Rasulullah SAW pernah menyakiti orang sampai meninggal dunia. Selain itu tidak ada riwayat lain yang menceritakan kepada kita bahwasanya Rasul itu pernah membunuh, bahkan di dalam keadaan perang. Kemudian hadis selanjutnya dari Aisyah, dia mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muntasiran min mudlamatin zulimaha qattun ma lam yuntahak min maharimillahi ta'ala syai'un. Fa idza tuhika min maharimillahi syai'un kana min ashaddihim fi dhalika ghadaban wa ma khairu bainal amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun ma'thaman." Siti Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam marah kepada orang yang menzoliminya. Aku tidak pernah melihat Rasul itu marah kalau ada orang yang menyakiti dirinya. Seperti yang kita ceritakan tadi, seburuk apapun perlakuan orang kepada Nabi, disiksa, dicaci, diludahi, dilempar batu, dilempar kotoran, Rasulullah SAW sama sekali tidak pernah marah kalau yang disakiti diri beliau. Namun kata Siti Aisyah, kalau yang disakiti, kalau yang dilukai itu adalah agama, yang dilukai itu adalah perintah Allah, dilanggar perintah Allah, dilakukan larangan Allah, maka Rasulullah SAW adalah orang yang paling marah. Jadi jangan bilang kalau Rasul tidak pernah marah. Rasul tidak pernah marah, memang tidak pernah marah. Rasul disakiti, dilukai tidak pernah marah, dilempari tidak pernah marah, karena yang disakiti itu adalah diri pribadi beliau. Kalau yang disakiti, yang dizalimi itu adalah diri pribadinya baginda Nabi Muhammad SAW, beliau tidak pernah marah. Namun kalau yang disakiti, dilukai, dilakukan adalah hal-hal yang melanggar aturan Allah, yang dilakukan adalah hal-hal yang sangat bertentangan dengan perintah Allah, maka saat itulah Rasulullah SAW marah. Sebagaimana misalkan cerita ada seorang sahabat habis nangkap maling, habis nangkap pencuri.
Pencurinya ini adalah dari kalangan bangsawan, orang yang punya nama. Jadi ada para sahabat nangkap pencuri, pencurinya ini berasal dari keluarga bangsawan, keluarga pejabat tinggi kalau zaman kita. Lalu apa yang dilakukan para sahabat? Karena yang mencuri ini adalah kalangan bangsawan, orang yang sangat terpandang, mereka melepaskan wanita pencuri itu. Hal itu didengar oleh Rasulullah SAW. Ketika mendengar hal itu, Rasulullah SAW langsung memarahi para sahabatnya yang melepaskan wanita pencuri itu. Rasul naik ke atas mimbar dengan muka Rasulullah SAW kalau marah, karena sangat putihnya kulitnya Nabi, kalau marah itu terlihat merah mukanya Nabi Muhammad SAW. Biasanya kalau kita yang kulitnya putih, kalau marah kelihatan merahnya, kelihatan kalau marah. Maka begitulah Rasulullah SAW kalau marah itu urat-uratnya kemerah-merahan akan terlihat dari muka beliau. Jadi Rasul sambil berceramah, berkhutbah, marah karena apa yang dilakukan oleh para sahabat, karena melepaskan pencuri, karena pencuri itu adalah orang yang punya nama. Rasul katakan kalau hukum ini tumpul ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke bawah, maka akan terjadi kerusakan yang sama dengan apa yang terjadi dengan umat-umat sebelumnya. Jadi Rasulullah SAW katakan kalau hukum ini tumpul ke atas, tajam ke bawah, hanya menghukum orang-orang yang tidak terpandang, hukum berlaku hanya kepada orang-orang yang tidak punya kuasa, maka hal itu sama saja dengan kerusakan-kerusakan yang terjadi terhadap umat-umat terdahulu. Maka Rasul tidak ingin hal itu terjadi pada umatnya. Rasul ingin kalau keadilan itu ditegakkan seadil mungkin. Jadi kalau hal soal keadilan, dilanggar keadilan itu, Rasulullah SAW adalah orang yang paling marah. Begitupun kalau ada sahabatnya yang melakukan sesuatu sehingga orang lari dari agama, itu Rasulullah SAW juga sangat marah. Misalkan ada seorang imam, Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal ini kalau habis sholat sama Rasulullah, dia akan pulang ke kampungnya untuk jadi imam lagi. Ini namanya sholat i'adah, sholat mengulang. Misalkan di sini habis sholat maghrib sama Rasulullah, maka Mu'az bin Jabal setelah sholat subuh bersama Rasulullah, dia akan pulang ke kampungnya untuk jadi imam untuk masyarakat kampungnya. Maka suatu hari Mu'az bin Jabal ini jadi imam, imamnya lama panjangnya, panjang bacaannya sangat lama Mu'az bin Jabal. Sampai-sampai ada jamaahnya pengembala kambing. Pengembala kambing. Karena pengembala ini butuh uang untuk bekerja, butuh uang, karena itu dia bekerja dengan mengembala kambing, maka dia pada waktu pagi itu harus mengembalakan kambing. Karena sholat belum selesai, sedangkan dia harus bekerja, maka dia memisahkan diri dari jamaah, namanya mufaraqah. Karena saking lamanya imamnya bacaan Al-Quran, ya, bacanya lama, dia masih ada kerjaan, maka dia memisahkan diri dari jamaah, dia sholat duluan, mengakhirkan sholatnya duluan. Maka ketika mendengar ada orang yang mufaraqah, Mu'az bin Jabal marah. Siapa tadi? Siapa tadi orang yang memisahkan dari jamaah, yang nggak mau ikut jamaah sampai akhir? Itu dimarahi sama Mu'az bin Jabal. Engkau adalah orang munafik. Kenapa kau tidak tahan untuk sholat bersamaku? Apakah engkau tak tahan sholat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Pokoknya dimarahi oleh Mu'az bin Jabal. Maka hal itu sampai beritanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasul memanggil Mu'az bin Jabal. Ternyata yang dimarahi bukan orang yang memisahkan dari jamaah, yang dimarahi Rasul adalah Mu'az bin Jabal. Rasulullah SAW sangat marah kepada Mu'az bin Jabal sampai mengatakan, "Afattan anta ya Mu'az? Apakah engkau adalah tukang yang membuat kekacauan wahai Mu'az?" Jadi yang dimarahi adalah Mu'az bin Jabal. Janganlah engkau membuat orang lari dari agama ini. Janganlah engkau menjadikan agama ini problem bagi orang lain sehingga tak mau lagi mendekati agamanya. Jadi salah satu hal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah yassiru wa la tu'assiru. Mudahkanlah, jangan dipersulit. Basyiru wa la tunaffiru. Berikanlah kabar gembira, janganlah kau membuat orang lari dari agama ini. Jadi kalau ada orang yang buat lari
seseorang dari agamanya, maka hal itulah yang akan membuat marah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Siti Aisyah mengatakan, apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam dihadapkan dua perkara, yang dua perkara ini sama-sama mubah, tidak berdosa, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam akan memilih dari dua perkara ini yang lebih mudah untuk dilakukan. Jadi kalau Rasul dihadapkan dua perkara, sama-sama boleh dilakukan dua-duanya, maka Rasul akan memilih untuk yang lebih mudah dilakukan agar umatnya itu bisa mencontohi apa yang dilakukan oleh Rasul untuk mengambil kemudahan dari di antara dua pilihan. Jadi kalau kita dihadapkan dua pilihan, Bapak Ibu, pilihannya sama-sama mubah, sama-sama tidak berdosa kalau kita lakukan, maka pilihlah hal yang lebih mudah untuk kita lakukan. Misalkan saat safar, perjalanan jauh, maka ambillah pilihan yang mudah, yaitu untuk menjamak sholat. Jangan ngambil yang sulit. Kalau bisa ada yang mudah, kenapa harus yang sulit? Seperti yang dilakukan, yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di antara hal-hal yang kita baca dalam hari ini tentang akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang selalu tidak pernah berkata kasar, tidak pernah berbuat kasar, tidak pernah memukul orang lain, hanya ketika beliau berperang saja beliau menggunakan tangannya, dan beliau adalah orang yang tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Meskipun membalas keburukan orang lain itu diperbolehkan. Ada ulama yang mengatakan balas keburukan orang lain dengan keburukan yang sama itu diperbolehkan. Makanya ada namanya hukum kisos, potong tangan orang. Misalkan kita dipotong tangannya, maka kita boleh memotong orang yang memotong tangan kita, selama tidak berlebihan, selama tidak ada hak-hak yang dilebihkan, maka kita boleh membalas keburukan orang lain. Boleh. Tapi yang lebih mulia, yang lebih baik, yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah, yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya adalah ketika ada orang yang berbuat buruk kepada kita, kita berbuat baik kepada mereka yang berbuat buruk kepada kita. Karena dengan kita berbuat baik kepada orang yang buruk kepada kita, artinya kita tidak sedang didikte orang lain. Nah, ini problem, permasalahan umat zaman ini adalah kita banyak lebih mudah didikte oleh orang lain. Makanya Rasulullah SAW mengatakan la takunu imma'atan, kata Rasul. Jangan jadi orang yang mudah terombang-ambing dengan perilaku orang kepada kalian. Jangan jadi orang yang mau didikte oleh orang lain. Orang berbuat buruk kepada kita, karena biasanya orang yang berbuat buruk kepada kita ingin kita membalas keburukan yang serupa. Misalkan kita dicaci maki oleh orang lain, kemudian kita caci maki balik orang itu akan berkata tidak baik lagi kepada kita, gitu aja terus. Tapi kalau orang yang mencaci kita kemudian kita balas dengan senyuman, maka orang yang mencaci kita akan malu dan akan minta maaf kepada kita. Jadi jangan jadi orang yang mau didikte oleh orang lain. Jangan mau jadi orang yang mau didikte oleh orang lain. Jangan melakukan perbuatan sesuai dengan perbuatan orang lain kepada kita. Itu namanya didikte. Jadilah orang yang punya komitmen untuk selalu berbuat kebaikan, untuk mau hanya didikte oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah perintahnya untuk kita berbuat kebaikan, maka di saat apapun kondisi kita harus terus berbuat baik. Meskipun kita dijahati oleh orang lain, kita dicaci oleh orang lain, difitnah oleh orang lain, maka hal yang paling mulia untuk kita lakukan, hal yang paling nyaman dan aman untuk kita lakukan adalah dengan memaafkan dan membalas keburukan itu dengan kebaikan. Kalau kita terus memendam dendam, tidak mau memaafkan, justru itu akan sangat merugikan kita, baik secara mental, apalagi pikiran. Orang biasanya stres, orang yang biasanya suka marah-marah,
Orang yang biasanya hidupnya tak tenang, mereka adalah orang-orang yang selalu mendendam, punya dendam, yang tidak mau memaafkan, sehingga itu bisa merusak, memperburuk keadaan fisiknya, apalagi hatinya. Maka jadilah orang yang mau memaafkan, jadilah orang yang mau berlapang dada, jadilah orang yang mau membalas setiap keburukan yang ada dengan kebaikan-kebaikan, karena berbuat baik merupakan hal yang dicintai oleh Allah, sedangkan hal yang buruk merupakan hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan jadi orang yang mau terombang-ambing dengan perilaku orang kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini menjadi orang-orang yang setia mencintai Nabi Muhammad, yang mau mengikuti akhlak kepribadian Nabi Muhammad, sehingga dengan mengikuti mencintai Nabi Muhammad kita bisa berjumpa dengan beliau, mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa lakum salihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-taqwa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba 'amalin yuqarribuna ilaika. اللهم اجمعنا تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشفعنا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد واستر عيوب سيدنا أمة سيدنا محمد إكراما لنبيك الكريم، إكراما لنبيك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمسلمين في فلسطين وإخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر من نصر الدين واهجم من أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashiril zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad واشغل الظالمين بالظالمين فاخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.